Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jerihnya air mineral ini. ...127 orang supporter tewas. Saya katakan tewas sia-sia ketika menyaksikan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ironis, ketika orang ingin menyaksikan pertandingan, ingin menyaksikan hiburan, harusnya adalah untuk mendapatkan hiburan, bukan mendapatkan kematian. 127 ini bukan hanya supporter, tetapi ada 2 juga petugas keamanan, yaitu polisi yang juga ikut tewas. Tewas ini disebabkan karena kericuhan atau kerusuhan supporter. Bicara soal supporter di tanah air kita ini, memang seperti tidak ada habis-habisnya. Tidak semua supporter Indonesia ini bisa dikatakan brutal gitu ya. Karena banyak yang mengatakan supporter Indonesia itu brutal, tidak bisa diatur, selalu membuat keributan, dan kadang selalu merusak fasilitas umum. Tapi tidak semua. Saya tahu, saya yakin. Apalagi ketika pertandingan antara Arema melawan Persebaya ini, yang dilihat langsung oleh 40.000 penonton ini, bahkan dikatakan sendiri oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, hanya segelintir, sekitar 3.000 orang saja yang anarkis. Sungguh sangat disayangkan. Karena imbas dari kerusuhan ini yang mengakibatkan kematian 127 orang ini membuat sebenarnya kita was-was. Was-was kenapa? Karena sebentar lagi kan kita, Indonesia, akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia. Apalagi belum lama ini kita sempat senang karena timnas kita berhasil menorehkan prestasi yang cukup bagus. Dalam artian permainan Indonesia tidak seperti dulu, yang tidak enak dipandang, tidak enak dilihat. Tetapi permainan Indonesia sudah bisa dikatakan semakin meningkat. Apalagi yang terakhir, kita bisa menaklukkan negara dengan rating FIFA yang jauh di atas kita. Ini artinya ketika kita sedang bergembira, ketika kita sedang melihat nampaknya sepak bola kita akan semakin maju, tetapi mendapatkan tragedi seperti ini. Banyak yang menyesalkan bahwa kejadian ini diakibatkan oleh protap atau aturan atau prosedur kepolisian dalam mengamankan para supporter ini berlebihan. Karena diduga banyaknya tewas dari korban supporter ini karena ketika polisi menembakkan gas air mata yang berlebihan. Walaupun Kapolda, lagi-lagi Kapolda Jawa Timur mengatakan sebenarnya bukan itu yang menyebabkan para supporter ini mengalami hal atau musibah yang tidak mengenakan, itu sampai tewas. Salah satunya adalah karena mereka berebutan untuk keluar dari pintu stadion tersebut, ya akibat kerusuhan ini. Kerusuhan ini memang dipicu pertama kali adalah karena rasa tidak puas saat itu. Dimana kala pertandingan itu Arema Malang itu kalah 2-3 atas Persebaya. Nah, ketika pertandingan usai itulah beberapa supporter mencoba untuk memasuki lapangan dan mengejar beberapa pemain. Ini sebenarnya tindakan tidak terpuji. Kalah menang itu biasa dalam sebuah pertandingan. Fanatisme yang berlebihan itu yang sangat disayangkan. Karena akibat ini, gara-gara ini, sepak bola Indonesia terancam dari kemunduran. Dalam artian, ini kita dibayang-bayangi oleh sanksi FIFA. Apalagi bisa dikatakan 7 sanksi bisa dijatuhkan ke Indonesia atau sepak bola Indonesia. Kita ingat, kita pernah dibekukan oleh FIFA. Dan ini bisa lebih dari itu. Sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan FIFA apa? Dan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ya tentu saja
bisa batal pertandingan Piala Dunia yang akan dilakukan di Indonesia. Padahal ini adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. Bahwa Indonesia akan berkompetisi di ajang dunia. Bukan hanya itu. Sanksi lainnya yang mungkin akan dijatuhkan oleh Indonesia adalah keanggotaan Indonesia di FIFA juga akan dihilangkan atau dicabut. Kalau tidak dihilangkan, pastinya sanksi berikutnya adalah peringkat Indonesia akan semakin turun. Saat ini saja peringkat Indonesia berada di 152. Saya tidak habis pikir. Saya mau minum dulu supaya jernih pikiran saya. Supporter. Geram memang kalau membicarakan atau melihat aksi para supporter yang bisa dikatakan anarkis. Gimana kita mau membuat sepak bola kita ini menjadi maju kalau sifat-sifat, tingkah laku, dan perilaku para supporternya ini masih begini? Bukan hanya itu loh tadi sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sanksi yang mungkin juga akan dijatuhkan adalah bahwa kita nanti tidak boleh melakukan pertandingan apapun juga. Entah itu pertandingan liga, pertandingan klub, dan sebagainya. Kalau mungkin larangan untuk main di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U20 mungkin ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau pemain nggak boleh menggelar kompetisi, waduh. Memang negara kita bukan pertama kali yang menciptakan sepak bola, tetapi bisa dikatakan negara kita ini fanatisme sepak bolanya cukup banyak loh. Tapi fanatisme yang berlebihan itu yang sangat disayangkan. Ya, selain supporter sebenarnya juga soal pengamanan. Ini pengamanan juga mungkin bisa disoroti. Banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan masyarakat. Kenapa sih polisi harus menggunakan gas air mata, apalagi sampai berlebihan begitu ya? Apalagi dalam FIFA sendiri, sebenarnya penggunaan gas air mata itu sudah diharamkan, dalam arti tidak boleh. Penggunaan gas air mata yang ditembakkan polisi saat mengamankan penonton di dalam stadion usai sebuah pertandingan itu sebenarnya sudah tidak boleh. Karena itu merupakan pelanggaran kode keamanan FIFA. Kalau tidak salah itu pasal 19B yang bunyinya itu adalah senjata atau gas pengendali massa itu tidak boleh dibawa dan digunakan. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi inilah realitanya. Kalau bangsa kita, tanah air kita ini ingin sepak bolanya maju, oke lah, ayo, fanatis boleh, tapi jangan berlebihan begitu. Kalau menang biasa. Harusnya dengan kekalahan kita bisa belajar dari lawan yang menang, dan kita bisa memotivasi agar klub kesayangan kita bisa lebih baik lagi. Itu yang harus menjadi ditingkatkan. Supporter memang bagian vital atau bagian penting dari sebuah pertandingan. Nah, salah satunya juga, kalau ada sanksi dari FIFA, apakah Anda mau menonton kesebelasan tim Anda tidak langsung di tempat pertandingan, atau Anda hanya menyaksikannya di televisi? Dalam kesempatan ini, Kilat Kepo ingin mengucapkan duka cita yang mendalam bagi para supporter yang tewas dalam kerusuhan atau kericuhan pertandingan antara Arema dengan Persebaya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan anarkis, ya, perilaku-perilaku tidak terpuji ini tidak dilakukan. Dan harusnya mungkin ya di tiap supporter itu kan mereka punya bagian-bagiannya.
apakah nanti suatu saat supporter ini ada semacam pengamanan tersendiri. Jadi untuk menghindari para penyusup-penyusup ini yang akan mengganggu kesenangan kita untuk menyaksikan sepak bola. Jadi ketika kita menikmati atau menyaksikan pertandingan sepak bola itu, yang ada di benak kita adalah kita ingin melihat pertandingan yang baik. Bukan kita ingin tim kita selalu menang. Sekali lagi, bravo sepak bola Indonesia. Ayo, kita dukung sepak bola Indonesia dengan perilaku kita sebagai supporter yang arif dan bijak. Akui keunggulan lawan kalau memang lawan lebih tangguh. Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir. Seperti jernihnya air mineral ini.